Tribuners, kita jumpa lagi di acara podcast Tribun Bali. Masih bersama saya, Narko. Kali ini kita mengundang tamu dari Kepolisian Daerah Bali, yaitu Bapak Kepala Bidang Humas Hubungan Masyarakat Polda Bali, Bapak Komisaris Besar Stefanus Satake Bayu Setianto. Selamat datang di podcast kami, Pak. Terima kasih. Satake Bayu. Selamat sore, selamat beraktivitas ini. Iya. Pak Kita Satake, senang sekali nih iya. ini, diundang ke podcast Tribun. Iya, sama-sama Pak. Kami juga senang, ya. Ya. Kami juga happy karena apa, Pak? Jadi ini kan menjelang Idul Fitri, ya kurang lebih 10 harian menjelang Idul Fitri. Betul. Tentu sangat penting, sangat perlu untuk diketahui publik gitu kan, bagi kami sebagai penyampai keinginan atau kebutuhan publik terhadap informasi tentang bagaimana kesiapan dan persiapan Polda Bali, Pak, untuk mengantisipasi mudik Lebaran, termasuk juga nanti arus baliknya, atau bahkan serta juga kedatangan wisatawan yang biasanya juga ketika liburan Lebaran itu mengalami peningkatan. Nah, Betul. kita mulai aja Pak ya. Jadi ini saya bawa contekan ini sedikit ya. Ini kan Idul Fitri ini tinggal ya kurang lebihnya 10 hari ya Pak, seperti saya sebut tadi. Dan situasi Idul Fitri tahun ini sepertinya berbeda Pak dengan tahun-tahun sebelumnya, Ya, ketika pandemi masih PPKM masih berlaku, jadi pandemi juga masih sangat diwaspadai, gitu kan. Nah ini kan resmi PPKM sudah dicabut oleh pemerintah, dinyatakan berakhir. Ya sebut saja ini anggap aja pasca pandemi lah. Sehingga ya bisa diduga antusiasme atau keinginan orang untuk mudik itu sepertinya akan lebih besar dibandingkan selama masa pandemi. Kira-kira sudah ada perkiraan nggak Pak, sebesar apa peningkatan persentasenya gitu ya, jumlah pemudik untuk Idul Fitri tahun 2023 ini Pak? Ya, jadi memang kita tahu bahwa sekarang ini kan situasi Bali sepertinya sudah pulih kembali dari situasi pandemi COVID yang kemarin, dan masyarakat sudah bebas beraktivitas normal, gitu, normal. Ya. Dan terkait dengan menjelang Hari Raya Idul Fitri, memang Polda Bali menyiapkan dalam rangka pengamanan itu melaksanakan operasi ketupat, namanya Operasi Ketupat Agung 2023, di mana disiapkan personelnya. Jumlah personelnya itu kurang lebih 1.880-an. 1.880-an yang akan disiapkan di dalam pengamanan operasi Ketupat Agung itu. Itu mengantisipasi tentang arus mudik, kemudian pelaksanaan sholat Idnya, dan juga nanti arus baliknya. Itu yang menjadi atensi kita, supaya masyarakat yang melaksanakan Hari Raya Idul Fitri itu bisa terlaksana dengan baik, nyaman, dan intinya lancar. Gitu. Pak, 1.880-an personil itu kira-kira ya kurang lebih sama dengan tahun sebelumnya, atau ini sebenarnya ada peningkatan Pak? Ya, itu jumlah memang ada penambahan karena situasi kan sudah beda ya. Di mana nanti itu akan dibentuk menjadi 7 satgas. 7 satgas ya, Pak, ya. Ada satgas preemptif, itu yang terdiri dari intelijen dan juga Bimas. Kemudian satgas preventif, itu yang terdiri dari Sabara, kemudian Polair dan juga Pamovit. Nanti juga ada Satgas Tindak, itu dari Satuan Brimob. Kemudian Satgas Humas sendiri ada juga terbentuk, itu ada 7. Kemudian Satgas Penegakan Hukum, serta Satgas Bantuan Operasi. Pamovit itu pengamanan objek vital. Itu terkait dengan kegiatan patroli, penjagaan di objek-objek vital. Itu kita siapkan untuk kegiatan pengamanan dalam operasi Ketupat nanti. Ini periode operasi Ketupat Agung 2023 ini berapa lama Pak? Ya, pelaksanaannya itu 2 minggu. 2 minggu ya? H-7 dan H+7. H-7 dan sampai H+7 ya Pak? Ya, itu dari tanggal 18 April sampai dengan tanggal 1 Mei pelaksanaannya. Nah, nanti tanggal 17
April ini kita lakukan upacara gelar pasukan, tentang kesiapan daripada personel. Di samping Polri memang otomatis ada instansi lain seperti TNI, kemudian Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan juga melibatkan pecalang. Itu pasti kalau di Bali pecalang adalah bantuan kepada kepolisian karena polisinya adat itu. Iya benar. Iya. Pak, itu sudah diantisipasi nggak? Atau udah ada perkiraan berapa kira-kira persentase peningkatan pemudik untuk dibanding tahun sebelumnya? Kalau peningkatan cukup tinggi, mungkin itu bisa naik dari yang sebelumnya itu bisa 60-an% lah. 60-an% peningkatan. Iya, karena memang sebelumnya ketat gitu ya, sehingga orang berpikir dua kali untuk mudik ya. Kalau sekarang sudah bebas, ya normal kembali. Gitu. Nah, itu Pak, selain personil, jadi personil yang 1880-an itu tadi, itu ada nggak Pak semacam apa namanya, ya kayak peralatan pendukung untuk pengamanan dalam rangka operasi Ketupat Agung? Itu sudah otomatis ya, peralatan pendukungnya pasti dilibatkan, misalnya di unit Sabara itu ada K9 atau anjing pelacak, kemudian juga kendaraan-kendaraan taktis yang akan digunakan di dalam pengamanan. Nah, nanti juga akan dibentuk juga pos pengamanan. Ada berapa pos nanti? Yang tergelar nanti di Bali itu pos PAM-nya itu ada 22. Tetapi informasi terakhir itu ada tambahan. Jadi 23 itu penambahannya ada di pos PAM Kute. Di Kute itu nanti ada tambahan pos PAM. Sedangkan ada pos pelayanan. Itu ada sekitar 7 pos pelayanan yang tergelar dari, yang utama adalah di Pelabuhan Padang Bae, Pelabuhan Gilimanuk, kemudian di wilayah Gianyar, di Bangli maupun di Tabanan itu ada pos pelayanan. Dan yang ada lagi adalah pos terpadu. Pos terpadu itu kurang lebih 5 ada pos pelayanan tersebut. Ini menarik, tadi ada tambahan 1 pos pengamanan di Kute. Ya. Apa Pak pertimbangannya? Pertimbangannya yang tadi Bapak sampaikan bahwa nanti akan banyaknya wisatawan domestik yang akan ke Bali. Dan Kute itu masih menjadi tempat tujuan masih tujuan banyak di sana. Jadi dibentuk pos di wilayah Pantai Kute. Iya. Jadi karena ini Pak ya, karena libur Idul Fitri itu memang kan pemerintah aja menetapkan cuti bersama aja kan lumayan cukup panjang, ya tanggal 19 sampai kalau nggak salah tanggal 25 atau 26 itu kan. Betul. Artinya itu kan juga liburan panjang, sehingga orang juga memanfaatkan untuk berlibur, dan Bali masih jadi destinasi pilihan. Betul. Karena itu mungkin Kute perlu ditambah ya Pak. Iya. Betul. Jadi pos PAM-nya ada 23, kemudian pos pelayanannya ada 7, dan pos terpadunya ada 5. Ini Pak, dari apa namanya, assessment gitu atau pemantauan Polda itu kira-kira untuk Bali, titik-titik mana yang perlu diwaspadai atau rawan bagi dari sisi lalu lintas atau dari sisi keamanan, Pak? Ya, yang utama adalah yang terkait tentang arus mudik. Itu di Pelabuhan Gilimanuk. Itu nanti di sana memang ada kegiatan pengalihan arus dan juga kesiapan tentang kantong-kantong parkir supaya antrean kendaraan yang akan mudik keluar dari Bali mengarah ke Pelabuhan Gilimanuk itu bisa tertib, kemudian juga pelaksanaan tidak lama, misalnya antreannya tidak lama, itu yang diharapkan, gitu. Jadi satu sisi memang dari ASDP itu menyiapkan beberapa kapal itu di atas 40-an lebih kapal yang disiapkan untuk mengangkut menyeberangkan daripada kendaraan baik roda 2, roda 4 itu sudah dipersiapkan betul. Memang kan Pak, khusus untuk ke arah Gilimanuk itu sebelum pandemi kita banyak informasi yang masuk ke kita, bahkan pantauan jurnalis kami langsung dari Gilimanuk itu saat itu antrean tuh bisa sampai 8 jam Pak. Nah, antrean untuk masuk kapal ke kapalnya ya cukup saya kira panjang, ini memang cukup lama. Iya, perlu diantisipasi biar karena
kejadian menunggu antrian ini ya macam-macam gitu Pak. Betul. Jadi ya udang yang kemudian jatuh sakit gitu. Iya, karena cukup lama. Makanya itu kita berharap dengan dipersiapkannya antisipasi dan juga jumlah kapal yang akan mengangkut. Kemudian juga ada pengalian arus. Pengalian arus itu tujuannya memang untuk agak sedikit memperpanjang waktu menuju ke pelabuhan. Supaya tidak terjadi penumpukan. Ya, gitu, supaya tidak terjadi penumpukan yang panjang. Gitu. Itu diperkirakan Pak. Ada nggak mungkin sudah perkiraan kalkulasinya itu? Berapa jumlah kendaraan yang akan meninggalkan Bali? Bahkan juga berapa yang akan masuk Bali selama libur Idul Fitri ini Pak? Ya, kalau terkait itu memang data ini tidak bisa disamakan dengan data yang kemarin karena waktu tahun 2022 kan masih pandemi, kemudian ada masih kecil. Tapi yang diantisipasi ini, yang intinya kita mempersiapkan diri lah. Soal berapa persen yang akan melewati, kita persiapkan, gitu. Tetap kita persiapkan. Kira-kira lebih banyak mana Pak antara kendaraan roda 2 sama R4 roda 4? Saya rasa roda 2 yang akan lebih banyak. Artinya ini juga perlu semacam tips bagi pengendara atau pemudik yang pakai roda 2 karena akan banyak yang nanti tumpah di jalanan kan. Ada nggak Pak kira-kira semacam sosialisasi atau pengkondisian kepada para pengguna kendaraan, khususnya kendaraan bermotor roda 2 supaya mereka aman dan nyaman selama mudik? Memang kita sudah memberikan himbauan, penyampaian bahwa yang pertama itu nanti ada pos pelayanan. Di pos pelayanan itu akan membantu kepada pengendara roda 2 atau roda 4 itu tentang informasi bengkel, misalnya ada permasalahan kendaraannya. Dan di sana juga ada bagian kesehatan. Bisa kalau kondisi kita fisiknya kurang bagus, ada bisa istirahat gitu atau cek kesehatan. Ada cek kesehatan di sana, baik tensi dan juga ada pemberian obat atau vitamin lah bagi mereka yang kondisinya kurang bagus sehingga bisa dicek ke kegiatan di sana. Jadi itu bagian kesehatan. Berarti di situ pos keamanan tuh di situ juga ada di pos pelayanannya. Pos pelayanan. Itu semacam kayak ada rest area gitu. Ya, betul. Jadi nanti yang udah capek bisa mungkin ngasuh sebentar gitu ya. Ya, kita memberikan harapan seperti itu. Para pengemudi apabila mau menggunakan kendaraan pribadi kan yang jelas pertama harus dicek kendaraannya, baik roda 2 maupun roda 4 kondisinya bagaimana di dalam melaksanakan perjalanan. Nah, kita berharap dicek dulu di bengkel-bengkel sebelum berangkat itu kondisi kendaraannya. Kemudian fisik kita ya. Dan sampai dalam perjalanan kalau ngantuk pun lebih bagus istirahat lah. Lebih baik tidur barang 5 menit sampai 15 menit itu bisa menghilangkan rasa ngantuk itu supaya jangan sampai kalau ngantuk dipaksakan memang ada kadang-kadang tiba-tiba kita kan nggak tahu namanya nasib kecelakaan lah itu kan jangan sampai terjadi itu. Kalau semacam begini Pak, titik-titik kumpulan banyak orang atau kerumunan banyak orang itu kalau untuk wilayah tempat-tempat pariwisata itu juga dalam ini Pak ya, udah dalam agenda untuk jadi pantauan gitu Pak ya. Pasti di lokasi wisata itu ada personel juga nanti disiapkan. Di sana ada pos pam juga. Ya, di tempat wisata itu. Kita siapkan personel juga. Di bandara juga Pak ya? Ya, otomatis. Itu 3 pintu yang utama itu bandara. Pelabuhan Gilimanuk, kemudian pelabuhan di Padangbai. Itu pasti ada pengawasan khusus di sana. Nah, itu Pak, untuk penyiagaan 1.880 personil itu semua Polda atau ada juga dari kepolisian di jajaran yang di bawah? Jadi untuk jumlah itu terdiri dari Polda sebanyak 418. Sisanya dari Polres jajaran. Itu yang akan membantu disiagakan di beberapa pos maupun di lokasi tempat wisata. Iya Pak. Gitu. Kalau data ini ada nggak Pak? Mungkin laka lantas selama mudik Lebaran tahun lalu. Oh iya. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Karena memang tidak seramai yang
kemungkinan betul. diantisipasi yang akan datang, Pak ya. Betul. Kita mengantisipasi untuk tahun di 2021 ya. Masa operasi ketupat itu terjadi kecelakaan ada 37. Kemudian di 2022 ada 78 kecelakaan. Nah, kita berharap di 2023 ini bisa ditekan, bisa minimal gitu Pak ya. Ya karena kalau melihat itu Pak, 2021 itu kan memang cukup ketat itu PPKM. Itu aja 37 Pak ya. Ya betul. 2022 meskipun PPKM masih ada, kan sudah agak longgar nih orang. Betul. Nah itu terjadi peningkatan. Itu kayak seperti apa? Kayak paralel antara jumlah banyaknya pemudik dengan potensi atau kemungkinan terjadinya laka lantas itu. Nah ini kan akan makin besar lagi. Jadi mesti memang harus pengguna atau pemudik sendiri harus mulai waspada dan hati-hati. Betul. Waspada, hati-hati, patuhi aturan atau rambu-rambu lalu lintas. Pasti selamat. Kalau kecelakaan itu terjadi karena awalnya ada pelanggaran, mungkin kecepatan tinggi lah. Kelalaian juga Pak. Ya, kelalaian yang utama. Nah ini Pak, sekarang terkait arus masuk. Arus balik. Ini bukan arus balik. Oh, ini tapi arus masuk. Masuknya ya. Arus masuk. Betul. Jadi nanti arus balik itu kan ya setelah hari H Idul Fitri itu kan arus balik. Tapi ini arus masuk yang terjadi bisa saja ya hampir bersamaan dengan arus mudik. Betul. Kalau antisipasinya Pemprov sih katanya H-10 itu sudah mulai terutama nanti akhir pekan nih. Akhir pekan ya kira-kira tanggal 14-15 itu sudah mulai banyak yang akan masuk ke Bali. Nah itu apa juga diperkirakan ada peningkatan atau bagaimana Pak? Ya jelas memang kan pada saat kegiatan ini kan ada libur panjang juga, kemudian sudah tidak COVID, saya rasa otomatis pasti ada peningkatan yang lewat darat, yang lewat udara pun juga ada peningkatan. Nah ini, tetapi tetap kita lakukan antisipasi. Antisipasinya memang jalur di Pelabuhan Gilimanuk itu ada nanti jalur untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4 itu sudah dipersiapkan di arah wilayah Jembrana nanti dipersiapkan di sana. Ya, karena terasa sekali Pak kalau kita lihat ya pengalaman sebelum pandemi itu. Betul. Ketika Lebaran atau Idul Fitri itu karena arus masuk atau yang datang masuk Bali untuk berwisata juga cukup banyak, itu terasa sekali di jalanan di Denpasar dan sekitarnya Pak. Ya. Itu jumlah kendaraan itu sudah padat. Meningkat padat Pak gitu dibandingin hari-hari normal ya. Jadi artinya nanti pengaturan lalu lintas itu tidak hanya dipusatkan yang ke arah luar kota, tapi juga dalam kota, Pak ya? Iya, itu sudah pasti akan ada sudah otomatis betul petugas-petugas yang akan disiagakan di lokasi-lokasi, terutama rawan macet itu. Rawan macet pasti sudah akan ada personil yang mengatur di sana. Kalau macet ada polisi, yang penting masyarakat udah senang, udah ada polisinya, walaupun masih sudah lega lah gitu. Paling tidak ada yang ngatur itu. Ya, betul. Kalau ini Pak, terkait keamanan gimana Pak? Jadi tingkat kerawanannya itu apakah ini di luar lalu lintas? Ya. Kan mungkin ya ada sebagian orang mudik gitu ya, misalnya permukiman itu seperti apa, atau sebetulnya ya nggak ada sesuatu yang istimewa? Ya, kalau situasi Bali ini kita tahu bahwa Bali cukup aman kondusif untuk terutama rekan-rekan dari luar yang ingin wisata, makanya lebih situasinya aman Pak. Tetapi demikian kita harus tetap waspada dari bahaya teror itu otomatis, kemudian bencana itu juga tetap harus diwaspadai. Dan kita juga ada tim Satgas bencana itu menyiapkan personil, juga disiapkan dari instansi terkait. Misalnya di dalam operasi nanti ada misalnya dari PU menyiapkan alat berat, kemudian perlengkapan bencana lah itu pasti disiapkan. Kemudian terkait misalnya teror, kita bekerja sama dengan Densus 88, kemudian dari BIN
itu melakukan deteksi situasi di wilayah Bali. Gitu. Ada nggak Pak itu Pak di apa namanya antisipasinya itu mungkin bisa disebutin titik-titik rawan bencana itu, longsor misalnya di daerah sekitar tujuan wisata atau potensi banjir, karena ini kan cuaca ini juga agak susah diprediksi nih Pak. Ya. Mestinya ini udah mulai memasuki musim kemarau, tapi kan hujan terus saja datang ya di wilayah Bali. Apalagi tadi pagi juga ada informasi ada gempa kecil. Ya benar Pak, tadi pagi itu sekitar 7:30. Ya. Kan? Nah artinya apa ya, ya itu tadi, jadi situasi alam ini memang udah diantisipasi tuh Pak. Ya. Kira-kira titik-titik mana saja Pak? Ya memang di jalur-jalur yang ada kanan kiri ada perbukitan, ya. Ada kanan kiri ada perbukitan, jalur yang misalnya Kintamani, ya jalur-jalur seperti itu memang tetap harus waspada. Waspada Pak ya. Karena memang itu tadi hujan bisa apa namanya datang sewaktu-waktu, terus nanti longsor atau mungkin licin apa namanya kondisi jalannya. Iya. Ya, baik Pak, apa namanya? Saya kira ini yang terakhir itu Pak. Kira-kira apa tips gitu sekalian juga himbauan Bapak untuk para pemudik, sekaligus juga untuk mereka yang nanti akan masuk Bali berlibur pada periode liburan yang panjang Idul Fitri ini. Ya, terkait dengan arus mudik, terutama bagi orang warga yang akan meninggalkan rumahnya, kami menghimbau supaya dicek terlebih dahulu sebelum pergi, itu baik tentang listriknya, kemudian juga terkait dengan perlengkapan di situ ada kompor, AC, itu dicek kalau perlu memang betul-betul mati gitu loh. Jangan sampai meninggalkan kemudian terjadi kebakaran, itu supaya jangan. Kemudian kalau memang betul-betul ditinggal, bisa dipercaya atau komunikasikan dengan pihak keamanan di sebelahnya atau di kampung itu atau pecalang untuk dititipkan rumahnya. Kita karena memang kadang-kadang kalau rumah kosong itu ada saja ya yang mencari kesempatan di situ, yaitu pencurian. Nah itu kalau kita menitipkan ke tetangga atau orang yang bisa dipercaya, itu biasanya aman dari sana. Gitu. Jadi kita meninggalkan rumah itu kondisi betul-betul safety, ya, betul-betul aman. Dan kemudian yang tadi sudah saya sampaikan, kalau menggunakan kendaraan pribadi, kendaraan dicek, kondisi fisiknya juga, supaya lancar di jalan. Yang utama patuhi aturan lalu lintas. Oh satu lagi tadi Pak, kayaknya ada yang kelewatan. Terutama untuk pengguna kendaraan roda 2. Ini kan tahun sebelumnya kan masih saja ditemukan kelebihan muatan. Maksudnya begini, mestinya itu kan cukup ditumpangi untuk supirnya 2 orang lah gitu. Katapun kalau ada ya anak kecil mungkin di tengah. Tapi kan tahun lalu misalnya kita saksikan masih ada yang lebih dari 2 gitu kan. Bahkan kemudian bawa muatan yang lain, bawa barang. Itu kira-kira gimana nanti Pak? Apa ya istilahnya perlakuan untuk mereka itu? Apa juga nanti ada langsung penindakan atau bagaimana? Kita menghimbau kalau membawa barang banyak, mungkin kan bisa dipaketkan, paketkan sehingga kendaraan itu bisa nyaman dipakai untuk pengendara, gitu. Kemudian kalau di jalan pasti akan dilakukan tindakan kalau melanggar, gitu. Dari petugas otomatis ya memang biasanya hanya kita berhimbauan lah. Tetapi kalau berisiko membahayakan pengendara lain, itu bisa dilakukan dengan tilang. Kita beri pelanggaran tilang lah, kita tindak dengan pelanggaran tilang. Jadi ini karena arus mudik bukan berarti terus udahlah nggak mungkin ada tilang polisinya kan enggak. Kalau tetap potensi kerawanan atau kecelakaan pasti tindak Pak, daripada membahayakan dia dan orang lain. Betul Pak, betul. Baik Tribuners, saya kira udah cukup banyak Pak ini yang kita perbincangkan. Mungkin nanti Pak ya, tim kami yang di lapangan itu ya, karena kami juga nanti akan memantau, memberitakan juga, menginformasikan dinamika arus mudik ini. Tuh. Terutama ya di gerbang-gerbang masuk dan keluar Bali di Gilimanuk, di Padang Bali Pak. Kalau di terminal darat itu ya di Mengwi sama di bandara. Artinya mungkin kita masih akan cukup banyak meminta informasi dari Pak Satake Bali. Betul. Nanti ada acara juga kita bersama Kapolda dengan media, kita
melakukan pengecekan di pelabuhan. Kesiapan pengamanan di sana. Oh, itu baik sekali, Pak. Nanti kita libatkan. Ya, Pak. Nanti kami tunggu, Pak, itu, Pak. Kami tunggu diajak itu, Pak. Nanti kita laporkan langsung juga. Ya. Baik, Tribuners, demikian perbincangan di podcast kita kali ini, yaitu tentang persiapan dan kesiapan Polda Bali dalam mengantisipasi mudik Lebaran sekaligus juga libur panjang Idul Fitri 2023. Tidak perlu saya simpulkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Satake Bayu karena sudah cukup jelas semua itu tadi ya. Demikian Tribuners, jadi untuk para pemudik ya pikirkan keselamatan Anda sendiri sekaligus juga keselamatan orang lain ya. Terima kasih, sampai jumpa di podcast Tribun Bali selanjutnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, sama-sama. Selamat sore. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.